seluruh kader Partai Demokrat yang ada di tanah Papua hari ini menyatakan siap perang, siap melawan siapapun yang telah mengganggu kepengurusan Partai Demokrat yang sah, yang telah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dalam lembaga negara. Kami akan selalu setia mendukung penuh Ketua Umum di bawah kepengurusan Bapak AHY. Atas permintaan kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih, dan itu saya terima. KSP Muldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi. Pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa. Sementara itu kita juga masih ingat ada pula yang punya keyakinan bahwa KSP Muldoko pasti mendapatkan sanksi dari atasannya karena ulahnya itu. AHY secara khusus dan Partai Demokrat secara menyeluruh, apakah karakter partai sebagai fans club yang terpusat pada satu nama saja, nama Yudhoyono, itu menjamin sebuah soliditas dan besarnya partai, ternyata malah berujung pada perpecahan. Artinya, ini harus jadi catatan besar bagaimana kewibawaan AHY sekarang diuji. Saya agak menyayangkan kalau kemudian momen ini tidak dimanfaatkan oleh AHY untuk menunjukkan kepemimpinannya, karena seringkali malah ayahnya masih terlalu banyak muncul di belakang yang menunjukkan seakan-akan AHY belum siap dalam konteks melakukan konsolidasi dan menghadapi situasi yang pelik. Apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang Medan? Bagi pemerintah, kita tidak bicara sah dan tidak sah sekarang, karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. Ya, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan hanya sebagai bentuk loyalitas kita kepada Ketua Umum AHY, semangat. Kegiatan ini juga bagian dari sikap kita terhadap DKI solid. Semangat ketua. DKI solid. Lawan. Adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Secara opini kita mendengar ini tidak sah, ini sah dan sebagainya secara opini. Tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja. Nah, oleh sebab itu ini juga terjadi dulu pada tahun 2002 Pak Motori Abdul Jalil misalnya mengambil alih PKB dari kelompoknya Gus Dur. Presiden Megawati tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau. Tidak bisa melarang, karena ada undang-undang yang tidak boleh melarang orang berkumpul. Sehingga pada waktu itu Bu Mega juga membiarkan Motori pegang PKB, tapi akhirnya di pengadilan kalah. Pada zaman Pak SBY sama, Pak SBY juga tidak melarang ada dualisme PKB yang muncul ya di Parung dan di Ancol. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan kan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus gitu. Jadi sama kita, dan yang akan datang pemerintah pun tidak boleh loh kalau ada orang internal lalu ribut lalu mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam, jangan sampai pecah. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Kecuali terlibat, Istana harus pecat Muldoko dari Kepala Staf Presiden secepatnya. Ditulis Morasifudan di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Istana ikut terseret kekisruhan di internal Partai Demokrat.
Tidak perlu dipertanyakan kenapa sampai istana ikut terseret sebab Muldoko yang dianggap sebagai pengkudeta. Kepemimpinan Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Meskipun Muldoko membantah keterlibatan istana dan dengan tegas mengatakan bahwa berkaitan dengan isu kudeta di Demokrat adalah urusannya. Tetapi sebagai Kepala Staf Presiden, dia tidak bisa dipisahkan dari istana. Terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat pada KLB di Sumatera Utara, Deli Serdang, Sibolangit, setidaknya membuktikan bahwa dia sendiri terlibat dalam kudeta. Entah sebagai pendengar, entah sebagai tokoh yang dianggap pantas oleh sebagian kader dan tokoh di Demokrat, entah sebagai aktor intelektual sekalipun, keterlibatan Muldoko tidak terbantahkan lagi. Jadi pada titik ini, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY benar bahwa kemudian keterlibatan Muldoko masih diperdebatkan, itu soal lain. Toh dia sudah terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang. Tuduhan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bahwa istana merestui gerakan kudeta terhadap AHY sekarang menjadi masuk akal. Mau dibantah istana 1000 kali pun, selama istana masih mempertahankan Muldoko di KSP, tidak akan ada gunanya. Ia sama seperti Nisa Sabian dianggap sebagai penyebab keretakan rumah tangga Ahmad Fairuz dan Riri Fairuz. Mau Nisa bilang apapun untuk membela diri, tetap saja keberadaannya dianggap sebagai perusak rumah tangga, sebab dia terbukti sudah menikah siri dengan Ayu Sabian karena saling mencintai dan keluarga Ayus pun berantakan. Kecuali misalnya Nisa Sabian mengaku tidak merusak rumah tangga Ayu Sabian dan mengatakan bahwa dia akan menjauhi Ahmad Fairuz, maka Nisa bisa dianggap bukan sebagai penyebab kerusakan rumah tangga Ayus, sekalipun keluarga Ayus tetap berantakan juga. Begitu juga dengan Muldoko. Andai saja Muldoko tidak mau menjadi Ketua Umum Demokrat, akan lain ceritanya. Orang akan menganggap Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono hanya mencari sensasi, atau katakanlah hanya menyalahkan Presiden Joko Widodo atas kekisruhan internal mereka. Jadi mungkin sekarang narasi bahwa istana terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam konflik internal Demokrat belum begitu mempengaruhi publik. Tetapi lama-kelamaan ketika konflik Partai Demokrat makin menjadi-jadi, istana juga akan terseret. Dan sepertinya Partai Demokrat akan tetap menuduh istana itu terlibat. Maka sebaiknya sudah sepantasnya Muldoko dipecat dari Kepala Staf Presiden. Ganti saja. Selain akan menimbulkan sentimen negatif terhadap penguasa, ini juga dia tidak akan fokus lagi pada pekerjaannya. Kok bisa? Ya, Kongres luar biasa memang proses politik. Bisa dikatakan bahwa KLB menjelaskan bahwa Demokrat sudah tidak lagi mampu meredam konflik internal Partai Demokrat ini. Tetapi KLB tentunya bukan proses politik yang gratis, yang begitu saja bergulir. Menuju KLB pasti banyak lobi-lobi terjadi. Logistiknya juga tidak sedikit. Apalagi Muldoko bukan siapa-siapa di Partai Demokrat. Dia orang eksternal, orang luar. Maka dapat dipastikan lobi politik jauh lebih intens. Logistiknya pun pasti jauh lebih besar. Jangankan KLB, untuk mempengaruhi kader dan sebagian senior Demokrat tentunya tidaklah semudah Muldoko konferensi pers. Pasti ada lobi-lobi, tawar-menawar, dan penyusunan strategi serta pembangunan narasi. Khususnya pembangunan narasi di media sosial,
tim Muldoko ini sangat gencar sama dengan tim AHY juga. Kalau tim Agus Harimurti Yudhoyono masih masuk akal, sebab dia ketua umum Demokrat yang sah, yang dilegalkan oleh pemerintah. Tetapi tim media sosial Muldoko ini sedikit mengherankan, sebab dia hanya seorang kepala staf presiden. Bukan tokoh karismatik, dan juga bukan tokoh populer di kalangan netizen. Apalagi mengamati tim media sosial Muldoko ini sangat dinamis. Bukan robot. Menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa Muldoko membangun tim media sosial sedinamis itu tanpa melakukan? Melihat semua ini, bisa dipastikan Muldoko sudah menguras tenaga dan materi untuk menuju KLB dan proses setelahnya. Lalu bagaimana dengan tugasnya di Kepala Staf Presiden? Sehebat-hebatnya Muldoko, tugasnya di KSP pasti akan terganggu. Dia tidak akan fokus. Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap Muldoko atau sedang berpihak kepada Partai Demokrat. Kita tidak benci Muldoko. Tidak ada alasan untuk membencinya. Juga tak ada untungnya membela Partai Demokrat karena toh tidak pantas dibela. Partai ini terlalu manja untuk dibela, terlalu priayi untuk dijangkau. Mereka juga selama ini tidak terlalu efektif sebagai oposisi. Yang mau diselamatkan adalah nama baik istana, kehormatan kekuasaan dan kelancaran program pemerintah. Biarlah Partai Demokrat, Cikeas dan Muldoko ribut sendiri dengan proses politiknya tanpa menyeret-nyeret istana ke dalamnya. Habis tenaga istana hanya untuk mengurusi Partai Demokrat dan keinginan Muldoko untuk menguasainya. Kecuali memang istana ikut ambil bagian dalam menggerogoti Partai Demokrat, maka pertahankan saja Muldoko itu. Meski rasanya tidak ada urgensi istana menggembosi Partai Demokrat ini, tetaplah saja akan mengganggu stabilitas politik di dalam negeri, menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, dan pada akhirnya akan menguras tenaga untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi intinya, istana harus segera menyingkirkan pihak-pihak yang menciptakan kegaduhan di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.